Dan berikutnya pemirsa, kita juga sudah terhubung dengan Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Ibu Ane Purba. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru pasca tertabraknya mobil oleh KRL Bogor Jakarta Kota pagi tadi antara jalur hilir stasiun Citayam Depok. Ya, selamat siang Ibu Ane. Selamat siang. Ya, Ibu Ane, ini seperti apa update terbarunya mengenai evakuasi dan penanganan pasca insiden tadi? Ya, pasti setelah kejadian itu hal yang pertama harus kami pastikan adalah keselamatan pengguna jasa komuter lain. Yeah. Karena di dalam komuter lain itu kan jam sibuk ya, itu sedang penuh gitu, dan lebih dari 700 orang ada yang harus kami selamatkan terlebih dahulu. Jadi itu yang kami upayakan untuk diselamatkan, dipindahkan ke kereta supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan ke stasiun berikutnya dan stasiun tujuannya. Kemudian yang kedua adalah mengevakuasi KRL yang terdampak akibat adanya tertemper ini. KRL kami juga kami harus pastikan kerusakannya, kemudian juga prasarananya. Setelah kami memastikan keselamatan untuk pengguna jasa komuter lain, kami lanjutkan kepada faktor keselamatan prasarana dan sarana supaya kami bisa memastikan perjalanan KRL ini bisa dilanjutkan kembali ataupun dengan KRL yang sedang berjalan baik dari arah Bogor ataupun dari arah Jakarta. Jadi itu yang pertama sekali kami lakukan. Setelah itu adalah melakukan evakuasi KRL dan mobil yang memang menempel KRL kami. Setelah itu kami berkoordinasi dengan damkar, kemudian kepolisian juga, karena hal ini juga terkait dengan Undang-Undang Perkeretaapian ya, yang ada nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Pasal 124 juga menyatakan bahwa pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, ini pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Jadi ini kami sedang follow up kepada yang berwajib ya, agar hal-hal seperti ini agar segera di follow up, karena ini terkait dengan keselamatan pengguna jasa komuter lain yang juga jumlahnya sangat besar sekali. Jadi keselamatan penumpang adalah yang utama begitu ya, baru dilakukan evakuasi selanjutnya. Nah, ini sebetulnya kronologisnya ini seperti apa, Bu? Apakah memang mobil ini menerobos palang perlintasan atau seperti apa, Bu? Apakah ada atau seperti apa ini, Bu, dari Ibu sebetulnya kronologisnya? Perlintasan itu kan ada perlintasan yang resmi, ada juga yang tidak. Ya, okay. Jadi ada perlintasan yang juga dibuka oleh warga sendiri. Gitu. Jadi kalau kita lihat tadi ini adalah perlintasan yang tidak resmi. Oke. Dan ada mobil masuk di perlintasan dan KRL tidak bisa merem mendadak. Kami membawa lebih dari 700 orang tadi. Ya, jadi ini adalah hal-hal keselamatan yang harus terus kita sampaikan, sehingga untuk sosialisasi undang-undang ini juga, ya kami juga melibatkan dari pihak-pihak terkait seperti kepolisian juga tadi, damkar juga tadi untuk melakukan evakuasi dan yang lainnya gitu. Dan ini bisa dibayangkan dengan adanya ketidakdisiplinan kita dengan undang-undang ini, dampaknya berapa puluh KRL tadi yang harus kami rekayasa. Kemudian ada puluhan ribu orang yang sedang ada di stasiun yang akan ke kantor, itu juga terdampak, Pak. Nah, inilah tadi yang memang kita akan melibatkan yang berwajib, di sini adalah kepolisian. Kami ingin melanjutkan ini ke jalur hukum, Pak. Baik. Nah, ini kan jadi bisa dibilang bahwa memang supir atau driver ini memang dia menerobos begitu ya, palang pintu yang memang sebetulnya sudah setengah tertutup tapi dia terobos. Nah, ini bagaimana? Apakah ada rencana untuk menuntut pengemudi mobil, Bu? Kami pasti ikuti jalur hukum ya, makanya kami libatkan dari kepolisian ya, dan dari tim kami juga, dari tim hukum kita juga, pasti juga yang melibatkan teman-teman dari keselamatan, bagaimana ini berdampak kepada keselamatan pengguna jasa komuter yang juga dampak dari sisi non-material seperti keterlambatan, bahkan ada puluhan KRL yang harus kami rekayasa ya untuk akhirnya bisa untuk menghantarkan pengguna jasa komuter lain kembali dan melayani kembali untuk kepentingan berbagai kegiatan termasuk untuk pekerjaan yang memang mayoritas dari tujuan pengguna jasa komuter lain menggunakan KRL ini di pagi hari khususnya. Baik, terima kasih Ibu Ane atas informasinya. Kami berharap tentunya
kedepannya tidak lagi terjadi kecelakaan ini dan para korban mungkin yang sudah yang menjadi korban ini bisa tertangani dengan baik. Terima kasih Ibu Ana atas informasinya dan selamat bertugas kembali.